pandangan Martin Luther. Satu, Maria adalah Bunda Allah. Martin Luther mengakui bahwa Maria adalah Bunda Allah. Pandangan Martin Luther ini dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Gal 4:4. Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Martin Luther berkata, "Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran. Sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. Bunda Maria sebagai Bunda Allah sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan kitab suci. Maria layak disebut tidak saja sebagai Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang nyata dan sejati." Dua, Maria tetap perawan. Kepada Helvidius yang meragukan keperawanan Maria dengan menganggap bahwa Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus, Luther menjelaskan bahwa mereka bukanlah saudara kandung Yesus. Setelah Maria mengetahui bahwa ia adalah Bunda dari Allah Putera, ia tidak ingin untuk menjadi ibu dari anak manusia, tetapi ia tetap di dalam rahmat karunia itu. Tidak diragukan lagi, tak ada seorang pun yang begitu berkuasa yang menggantungkan pada pemikirannya sendiri tanpa kitab suci akan beranggapan bahwa Maria tidak tetap perawan. Tiga, Maria dikandung tanpa noda. Tetapi konsepsi yang lain, yaitu pada saat pengembusan jiwa, adalah layak dan hikmat untuk dipercaya. Maria tidak mempunyai dosa, sehingga ketika jiwanya dihembuskan, Maria pada saat yang sama dibersihkan dari dosa asal dan dikaruniai karunia Tuhan untuk menerima jiwa yang dihembuskan. Oleh karena itu, pada saat ia mulai hidup, ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Tuhan telah membentuk tubuh dan jiwa perawan Maria dengan Roh Kudus, sehingga ia tanpa segala dosa, sebab ia telah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Empat, Maria diangkat ke surga. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di surga. Bagaimana sampai terjadi demikian, kita tidak tahu. Kelima, penghormatan kepada Maria. Penghormatan kepada Maria tertulis dalam kedalam hati manusia yang terdalam. Apakah hanya Kristus sendiri yang patut disembah, atau apakah Bunda Tuhan yang suci tidak patut dihormati? Ini adalah sang perempuan yang menghancurkan kepala sang ular. Dengarkanlah kami, sebab putramu tidak akan menolak apapun darimu. 6. Gambar Maria. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, "Jangan kamu mempunyai allah-allah lain di hadapanku."
kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala. Pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. 7. Maria Bunda semua orang Kristen. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Dia berada. Dan semua yang menjadi miliknya, pasti menjadi milik kita. Dan oleh karena itu, ibunya juga adalah ibu kita. Pandangan John Calvin. 1. Maria Bunda Allah. Elizabeth memanggil Maria Bunda Allah karena kesatuan kedua kodrat dalam pribadi Kristus adalah sedemikian, sehingga manusia yang mortal yang ada dalam rahim Maria adalah juga pada saat yang sama Allah yang kekal. 2. Maria tetap perawan. Helvidius telah menunjukkan dirinya sendiri sebagai orang yang bebal dengan mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak-anak, sebab ada disebutkan dalam beberapa perikop tentang saudara-saudara Kristus. Calvin sendiri mengartikan saudara-saudara sebagai saudara sepupu atau saudara, bukan saudara kandung. 3. Penghormatan kepada Maria. Tidak dapat diingkari bahwa Tuhan dengan memilih dan menentukan Maria sebagai bunda putranya telah mengaruniakan penghormatan yang tertinggi. Sampai pada saat ini, kita tidak dapat menikmati rahmat yang diberikan kepada kita dalam Kristus tanpa pada saat yang sama berpikir bahwa Tuhan telah memberikan sebagai hiasan dan penghormatan kepada Maria dengan menghendakinya sebagai ibu dari puteranya yang tunggal. 4. Teladan Maria. Maria bertindak sebagai bunda dan berkata, "Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kita melihat di sini pengajaran yang diberikan kepada kita oleh Maria, yang bagi kita menjadi guru yang baik, asalkan kita mengambil keuntungan dari pelajaran-pelajarannya sebagai pengajaran bagi kita. Pandangan oleh Zwingli. 1. Maria Bunda Allah. Telah diberikan kepadanya apa yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, bahwa di dalam dagingnya ia melahirkan Allah Putera. Aku sangat yakin bahwa Maria, sesuai dengan perkataan Injil, sebagai seorang perawan murni yang melahirkan bagi kita Putra Allah, dan pada saat melahirkan dan setelah melahirkan, selamanya tetap murni, tetap perawan. 2. Maria tetap perawan. Santa Maria, Bunda. Saya sangat menghargai Bunda Allah, sang perawan murni yang tidak bernoda dan tetap perawan. Kristus dilahirkan dari perawan yang paling tidak bernoda. Amin. Adalah layak bahwa sang anak kudus harus mempunyai seorang bunda yang kudus. Semakin banyak penghormatan dan kasih Kristus berkembang,
Di antara manusia, makin banyak penghargaan dan penghormatan kepada Maria. Harus berkembang juga. Pandangan John Wesley. 1. Maria tetap perawan. Saya percaya bahwa Allah Putera telah menjelma menjadi manusia, menggabungkan kodrat manusia dengan kealahan di dalam satu pribadi. Dia dikandung oleh perbuatan tunggal dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati, yang sesudah maupun pada saat melahirkannya tetap perawan yang murni, yang tidak bernoda.